Halo netizen, ini adalah Toyota Grand New Fortuner. Nah, kebetulan ini adalah yang versi G bensin luxury 4x2 ya. Jadi ini merupakan Fortuner bensin yang lumayan diminati di zamannya. Dan mobil ini tahun 2011, tapi pemakaian 2012. Dan mobil ini sedang dijual sama teman gue di used car station di 189 juta rupiah nego. Dan unit ini spesial sekali karena warnanya juga masih full 100% original dan kilometernya yang masih sangat rendah. Nanti akan kita lihat ya berapa kilometernya. Jadi buat kalian yang pengen lagi nyari Fortuner atau SUV leather frame bermesin bensin yang terkenal dengan kehalusannya dibandingin yang versi diesel, di bawah 200 juta bisa langsung hubungi used car station yang nanti nomornya akan gue cantumin di bagian bawah ya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Kuncinya seperti ini, masih kunci colok biasa dengan dua tombol ya, lock dan unlock. Sudah ada auto folding mirror juga dan di ngebukanya pas kita kontak on ya. Nah, untuk interiornya ini juga masih pristine sekali, dan dibandingin yang versi G biasa, Fortuner G Luxury ini cuma beda di bagian jok kulitnya aja ya. Jadi untuk yang tipe G kan dia warnanya tuh krem seperti ini atau beige ya. Dan kalau 27G standar itu dia masih pakai jok fabric ya, yang kalau nggak salah ada ornamen coklat sedikit. Sedangkan untuk yang G Luxury seperti ini atau yang G Lux ya, kalau di brosur itu dia sudah pakai jok kulit masih original. Dan ini ya retak-retak pemakaian biasa, sudah lengkap dengan height adjuster juga, khasnya Fortuner banget ya. Dan ada recline serta sliding. Di bagian bawah juga ada footstep buat memudahkan kita masuk, dan ada grab handle di pilar A untuk memudahkan kita masuk juga. Oke, sekarang kita nyalain aja si mesin 2700 cc bensinnya ini. Wah, suara yang membangunkan satu komplek ketika dinyalakan di pagi hari, indah sekali. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Kita nyalain AC dulu biar adem, dan AC masih dingin, khas Toyota ya. Oke, seperti biasa kita bahas setirnya dulu. Setir ini sudah dilapis kulit ya, dan untuk yang di versi Grand New Fortuner ini udah dikasih kayak wood panel gitu ya di bagian atasnya. Dan untuk pengaturannya, untuk generasi ini dia cuma tilt aja ya, belum bisa teleskopik. Dan dia juga sudah ada pengaturan audio nih yang cukup basic ya, ada volume, ganti track, mode, ada klakson dan airbag pengemudi, serta juga ada tombol untuk MID. Di balik setir ada combination switch untuk lampu senja, lampu utama, fog lamp depan, tapi belum triple turn signal. Dan di bagian sebelah kiri ada tuas wiper dengan intermittent timer dan pengaturan wiper belakang. Instrument cluster juga sudah Optitron dengan latar biru khas Fortuner atau Innova sangatan ini. Dan lihat odometernya, hampir 60.000 km. Jadi sangat rendah untuk mobil 2012 ya. Apalagi Fortuner kan biasanya kilometer tinggi-tinggi, sering dipakai buat keluar kota karena emang mobilnya dapat diandalkan sekali. Tapi dengan odometer seperti ini, wah ini mah masih bisa keliling planet lagi lah, bisa diibaratkan. Di sebelah kiri ada tachometer, di tengah ada speedometer, dan di sebelah kanan ada dua dial untuk temperatur dan jarum bensin, serta juga ada gear indicator seperti biasanya Toyota. Dan oh iya, layar digital dot matrix ini juga berfungsi sebagai trip A dan trip B. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup seperti ini. Di bawahnya ada cup holder seperti ini, dan ada tombol untuk pengaturan spion yang bisa dilipat secara elektrik juga. Terus ada tombol khas Toyota era ini ya, Navi atau DVD, yang sampai sekarang gue juga nggak tahu fungsinya apa. Dan ada dimmer switch untuk beratas panel instrumen. Ada dua indikator alarm, ada tuas pembuka tangki dan kap mesin. Untuk pedalnya juga masih model gantung, serta ada footrest buat naruh kaki kiri. Untuk door trim dia juga modelnya two tone, walaupun dia atasnya masih keras, bawahnya masih plastik keras, tapi ada panel kulit di bagian door trim sini. Handle-nya sudah chrome, sudah ada central locking, window lock, dan ada auto up down power window di sisi pengemudi. Di bagian bawah ada door pocket serta cup holder, speaker, dan tweeter. Lanjut ke atas, ada sun visor pengemudi yang cuman ada
selipan kartu seperti ini ya buat naruh tiket lah, dan ada peringatan airbag di luarnya. Dan di bagian sini juga ada tempat naruh kacamata, lampu baca, dan sayangnya ini sun visor sebelah kiri hilang ya. Ya gampang lah belinya di marketplace, cuman gak nyampe 200.000 seinget gue, jadi barang yang amat sangat mudah untuk dicari. Untuk spion tengah manual dimming, dan untuk di bagian dashboard tengah ini tuh ada wood panel yang senada seperti di setir bagian atas ya. Dan untuk head unitnya seperti ini, head unit originalnya, jadi tampilannya juga cukup familiar ya di beberapa line up Toyota yang lain gitu. Dan juga sudah ada USB serta Bluetooth, ada CD DVD juga di bagian atas ini, dan map. Sudah ada navigasi juga, jadi udah ada navigasi bawaan yang dulu lumayan menjual ya fitur ini di zaman dia. Dan di sebelah kiri sini ada SD card untuk si mapnya. Dan di bagian atas juga ada MID yang khas banget Fortuner generasi pertama ini, serta juga di Innova ya. Jadi di sebelah kiri itu juga ada indikator passenger seat belt nih, yang kalau gue tekan si jok penumpang depan dia baru aktif. Dan di sebelah kanan ada jam juga serta pengaturannya. Untuk info ini bisa dilihat ya, ada konsumsi BBM rata-rata, terus konsumsi BBM instan, kecepatan rata-rata, waktu berkendara, sisa jarak tempuh, kompas, dan kosong. Serta di bawahnya ada tombol reset. Oh ya, juga ada temperatur udara luar. Dan ini juga berlaku dengan tombol display yang ada di bagian setir. Jadi fungsinya sama seperti tombol info yang ada di MID situ ya. Dan lanjut lagi ke ventilasi AC yang di kanan kiri head unit ini juga bisa dibuka tutup. Di bawahnya ada tombol lampu hazard, defogger belakang, dan AC-nya juga sudah single zone automatic climate control. Suhu paling dingin 17,5 derajat dan suhu paling panas itu di 28 derajat. Dan di juga ada fan speed di sebelah kiri. Sudah auto climate juga seperti yang gue bilang tadi, jadi tinggal taruh di auto, nanti suhunya bisa menyesuaikan ini ya, fan speednya bisa menyesuaikan suhu yang kita pilih. Untuk zona AC lengkap ya, di bagian bawah sini ada defogger depan, sirkulasi udara di bagian sini, dan mode AC. Oke, lanjut ke bagian lainnya. Ada cubby hole di sebelah kanan dan kiri, ada asbak juga yang masih berfungsi dengan baik. Dan di bagian bawah sini ada dua power outlet, yang satu buat lighter rokok, serta yang satu power outlet biasa ya, yang dulu sangat menjual. Ada tombol sensor parkir, ada tombol corner sensor, dan tombol untuk mengaktifkan AC belakang ya. Ada tempat penyimpanan, 2 buah cup holder. Tuas transmisinya juga masih model gated. Dia 4 speed automatic torque converter, ada posisi 3, 2, dan low gear atau gigi 1 ya. Serta untuk masuk gigi mundur belum jeduk, transmisi masih sangat halus, sudah ada kamera mundur, dan ada reverse beepernya juga. Ada parking brake. Terus di belakangnya juga ada console box. Untuk glove box masih ada buku servisnya, dan ada ini juga ya, lockable glove box, jadi bisa dikunci, dan ada airbag penumpang depan. Oke, cukup segitu aja untuk bagian kabin depan dari Toyota Fortuner G Luxury 2011 pemakaian 2012 ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin tengahnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin baris kedua dari si Toyota Fortuner tipe G Luxury ini. Oke, untuk di belakang ini sayangnya nggak dikasih grab handle kayak generasi setelah ini ya, tapi ya masih bisa pegangan headrest. Dan untuk kabin juga cukup standar sebuah SUV leather frame tahun segini ya. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan masih ada 5 jari, dan ini bisa digeser maju mundur. Kalau di posisi paling maju masih bisa 1 jari, jadi masih ada ruang sedikit. Nah, ada seat back pocket juga di kanan dan kiri, ada 2 buah cup holder di belakang center console, dan hampir lupa juga seat belt depan ini bisa diatur ya ketinggiannya, baik yang kanan ataupun yang kiri. Di atas ada pengaturan untuk AC belakangnya, dan dia khasnya Fortuner dan Innova juga, dia tuh individual ya, nggak kayak polisi tidur terbalik kayak di LMPV gitu. Dan grab handle-nya juga di depan itu masih model yang biasa, belum yang foldable. Hampir lupa ada satu lampu kabin di sini yang mati ya kayaknya. Ya, ganti bohlam gampang, tinggal ganti LED sekalian. Untuk di bagian jok tengahnya ini juga sama seperti yang di depan, dia full kulit.
Ada headrest di bagian kiri dan kanan, tapi di tengah nggak ada. Untuk di bagian armrest ini juga tingginya pas, walaupun belum ada cup holder kayak Gen 2. Dan ini belum ada ISOFIX kayaknya. Untuk di tahun segini juga kayaknya belum terlalu ngetren gitu ya, walaupun memang wajib di luar, tapi ya di sini kan soal safety begitulah ya. Dan seat belt tengahnya juga masih 2 titik yang kayak di pesawat gitu, belum 3 titik seperti di kiri kanannya. Untuk di bagian door trim sama seperti di bagian depan juga, dia full plastik keras kecuali di bagian tengah ini yang dia ada pad kulitnya, handle-nya chrome, switch power window juga ada di sini, dan turunnya sampai habis, walaupun belum auto up down ya. Ada wood panel seperti di bagian depan juga, door pocket cup holder, speaker, dan udah sih gitu doang. Yuk sekarang kita pindah ke jok baris ketiga. Cuman kita majuin jok depannya dulu kali ya, biar nggak mentok. Dan untuk pelipatannya juga masih 2 tuas gitu ya. Yang pertama itu tuas yang ini dulu untuk nidurin si backrestnya, dan tarik tuas yang bawah ini untuk melipat si jok bawahnya. Oke, ini kita geser dulu barang-barang ini. Masih ada segitiga pengaman originalnya, dan kita tutup dulu pintunya. Oke, kita tutup. Dan kalau di posisi sliding paling mundur seperti ini nggak bisa untuk diduduki orang dewasa karena ini mentok sekali. Dan untuk headroom, kalau kita bersandar di headrest train, ini sih sebetulnya udah deket banget ya. Ini gue kebetulan belum cukur rambut, jadinya nempel sama plafon. Dan ya untuk orang dewasa sih ini tidak disarankan, tapi ya kalau orangnya nggak segede gue sih mungkin masih bisa lebih nyaman dari ini ya. Lanjut lagi, dia juga ada ventilasi AC untuk penumpang belakang di sini. Dan ini posisi kalau jok sebelahnya terlipat, dan dia ngelipatnya ke samping ya. Ada satu lampu kabin lagi di bagian belakang sini yang bisa jadi lampu bagasi. Di sebelah kanan ada grab handle, sebelah kiri juga ada. Kacanya juga besar, dan khasnya Fortuner generasi pertama ini dia ada glass printed antena. Jadi antenanya itu model yang ditempel di kaca gitu. Di sebelah kanan juga ada cup holder yang ini sekaligus jadi aliran masuk untuk AC double blower belakangnya ya. Makanya bunyinya dari belakang sini. Jadi jangan naruh es durian di sini karena baunya akan muter ke dalam kabin. Oke, ini kita lipat lagi. Dan bawahnya agak pumpet lagi. Oke. Ya, jadi ternyata fitur one source sambal itu kepake banget ya. Oke, sekarang kita lihat eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke row mesinnya dulu dari Toyota Grand New Fortuner G Luxury ini. Untuk mesin khasnya Fortuner ya, 2700 cc 4 silinder bensin dengan VVT-i yang sangat legendaris. Sampai Fortuner generasi kedua sekarang aja masih dipakai ya mesin bensin ini. Untuk tenaganya sekitar 160-an horsepower dan torsi sekitar 243 Nm. Untuk pilihan transmisi cuma ada transmisi otomatis percepatan aja untuk di tipe G, dan untuk tipe V dia full time 4-wheel drive gitu ya. Jadi ada transfer case untuk pindah ke low range. Dan bisa dilihat ya, rong mesin ini juga rapi banget karena emang kilometernya serendah itu. Oke, karena panas kita tutup aja. Oke, sekarang kita bahas tampilan eksterior dari Toyota Grand New Fortuner tipe G bensin ini ya. Dan sebagai informasi juga, ini adalah Fortuner facelift terakhir ya. Walaupun ada lagi versi perubahan yang sedikit minor di tahun 2013 atau 14 gitu ya, yang namanya tuh facelift kedua lah orang bilangnya, atau facelift ketiga bahkan. Jadi sebagai informasi, Toyota Fortuner generasi pertama ini kan keluar di 2005-an ya, dan kalau nggak salah tuh di 2007 dia facelift pertama yang lampunya jadi proyektor, dan facelift keduanya itu di tahun 2011 ini. Dan di tahun 2013 seperti gue bilang tadi itu ada perubahan minor, kayak peleknya jadi hitam, terus grillnya sedikit berubah untuk yang TRD ya kalau nggak salah, dan jadi ada DRL dan beberapa perintilan tambahan gitu untuk
memperpanjang umurnya, dan di tahun 2015 baru dia ganti ke generasi kedua atau yang sering dibilang sebagai Fortuner VRZ. Padahal ada tipe lain, SRZ dan tipe G. Nah, untuk yang di versi bensin ini bisa dilihat dari kap mesinnya ya, karena dia nggak ada bonnet scoop atau lubang untuk intercooler yang biasanya hadir di Fortuner bermesin diesel, karena kan di Indonesia emang lebih banyak yang diesel ya. Jadi kalau kalian lihat Fortuner tanpa hood scoop yang mukanya udah begini ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama dia bensin, yang kedua dia itu tipe yang diesel tapi yang belum VNT dengan intercooler. Itu langka sekali, cuma di tahun 2011an awal gitu ya. Dan ketika di tahun 2012 kalau nggak salah ya, dia udah pakai mesin baru yang VNT dan dapat intercooler. Jadinya sangat jarang. Dan kalau kita lihat dari frontalnya, ini memang gagah sekali ya. Dari bentuk grillnya yang ada 3 garis horizontal chrome, dan di bagian atasnya juga ada bingkai chrome yang lebih besar lagi. Serta yang versi facelift kedua ini kan proyektornya pindah ke dalam ya, jadi kayaknya lebih ngeruncing gitu dibandingin yang facelift pertama yang proyektornya masih di luar. Tapi untuk lampunya, untuk yang di market Indonesia ini ya masih bohlam semua gitu ya. Dari lampu utama, lampu dekatnya gitu ya yang proyektor, lampu dimnya dia reflektor, lampu senjanya juga dia reflektor. Lampu sen masih bohlam dan fog lamp juga masih bohlam. Beda dengan yang di beberapa market gitu ya. Kayak di India contohnya, untuk yang versi tertingginya tuh proyektornya sudah xenon atau HID. Kalau di sini belum, sampai yang tipe V sekalipun. Dan dia juga ada corner sensor buat mempermudah parkir. Untuk velgnya seperti ini, yang modelnya palang 6 ganda seperti ini dengan ban yang berukuran 265 65 R17. Rem depan disc brake, di belakang tromol sudah lengkap dengan ABS dan EBD, tapi belum ada traction control atau stability control ya. Dan dia juga ada over fender di bagian fender gitu ya, dan ada footstep juga yang sayangnya bentuknya belang ya, nggak nyaru kayak kompetitornya. Tapi untuk di generasi pertama ini ya udahlah ya. Untuk spion juga masih cukup standar dan ada lampu sein bohlamnya, ada talang air juga OEM dengan logo Fortuner, dan ada roof rail di bagian atas. Handle depan belakang chrome dan khasnya Fortuner gitu ya. Gap ininya tinggi sekali, ruang spakbornya gitu, karena ya cukup wajar untuk di sebuah SUV. Dan lampu belakangnya seperti ini. Jadi kalau yang di facelift kedua ini dia terkenal dengan lampu Altezanya ya, karena dia terinspirasi dari Toyota Alteza atau Lexus IS yang terkenal memiliki lampu clear. Jadi dia mikanya tuh bening, cuma di bagian-bagian yang butuh warna aja dia ada warnanya. Kayak contohnya tuh di bagian bulat-bulatan yang jadi lampu senja dan lampu rem dia jadi merah, tapi sisanya dia bening. Ini yang bikin dia terlihat lebih modern dan lebih sporty juga ya. Dan pasti juga di tahun segini semuanya masih bohlam, belum ada yang LED. Di belakang juga sensor parkir 4 titik dan ada mufflernya di belakang. Terus ada reflektor kiri kanan, dan untuk di bagian garnish belakang ini juga ada logo Fortunernya ya, yang dipertahankan sampai generasi kedua sekarang, bukan emblem terpisah kayak versi facelift pertamanya. Di bagian kaca dia ada wiper di fogger belakang, terus ada high mount stop lamp juga. Untuk bagasi kita buka ya, masih manual, dan ini kondisi kalau joknya lagi dilipat sebelah, jadi ya cukup standar leganya. Dan untuk pelipatan jok bagasi jok baris ketiganya juga sama, dia masih 2 step dan ketambal ke samping. Terus ada cantelan juga buat nyangkutin ke grab handle. Oke, kita tutup aja. Jadi cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Grand New Fortuner tipe G Lux bensin 4x2 tahun 2011, pemakaian 2012 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Used Car Station ini bisa lihat di deskripsi di bagian bawah. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal. Oke, nggak jadi dijual. Ternyata mobilnya udah keburu laku. belum di post, videonya belum diedit, malah udah laku. Gila nih, Used Car Station mantap sekali ya.
Jadi buat kalian yang pengen nyari mobil bekas bisa langsung ke Used Car Station. Nomornya tetap gue cantumin di bawah. Thank you Om. Thank you ya. Wih, laku.